Sis dan bro, selamat datang di segmen Solidaritas Sehat. Nah, buat kalian yang suka mager, ada gerakan khusus pemula nih yang bisa kalian lakukan di mana saja. Kenalin nih, adik-adik saya di PSI. Ada Bro Jeras dan ada Sis Jebi. Menurut kalian nih, olahraga itu penting gak sih? Penting, pasti penting. Penting, apalagi kalau misalnya aktivitasnya sibuk ya, harus sempetin buat ada aktivitas sehat. Harusnya wajib ya. Dari skala 1 sampai 10, menurut kalian olahraga itu berapa? 8. Oh, 9 deh, soalnya aku suka nyempetin at least seminggu itu minimal ada 2 kali olahraga biar kita selalu ada slot untuk aktivitas yang bikin kita jaga kualitas tubuh juga. Soalnya kan politik kan pakai tenaganya banyak ya, apalagi buat nyiapin warga gitu, turun ke lapangan. Bener, biar badan kita prima ya harus olahraga. Benar, berpikir pun kita mesti punya badan yang sehat. Paling suka olahraga apa? Kalau aku sih sepeda santai atau enggak main bola sih seminggu sekali lah buat sama teman-teman. Nah, kalau si Zebi? Kalau aku biasanya perempuan banget ya, apalagi sekarang lagi ngetren banget tuh pilates, yoga sama teman-teman, terus mungkin seminggu 2 kali nge-gym gitu biar postur badan juga tetap kejaga. Karena aku sibuk nih Bro Rudi, kerjaannya ya sehari-hari ikut berpolitik, terus juga masih belajar juga. Kira-kira olahraga yang pas buat laki-laki itu apa Bro Rudi? Yang pasti olahraga tuh buat laki-laki, buat perempuan harus ada beban. Karena kita butuh otot. Otot itu untuk menopang semuanya ya. Dan itu untuk menaikkan metabolisme kalian juga. Penting banget. Buat nguatin tulang juga perlu otot. Gitu. Beban perlu, apalagi laki-laki ya, pasti bisa bela diri. Bela diri, iya. Pasti. Terus kalau misalnya untuk perempuan kan kita suka takut ya badan kita tuh jadi kekar. Sebenarnya olahraga apa sih yang tepat buat perempuan? Biasanya kan ada kayak stereotype cewek nge-gym itu badannya nanti jadi kayak cowok gitu. Iya, itu sebenarnya stereotype yang ngaco banget sih. Karena membentuk otot itu sulit, sangat sulit. Apalagi kita makin tua, otot tuh makin menyusut. Kalau nggak salah setahun itu 1%. Nah, jadi kalau cewek-cewek takut keker, keker itu membesarkan otot itu harus beban yang gede. Terusnya konsumsi proteinnya mesti banyak banget. Jadi kalau di angkatannya biasa aja itu nggak mungkin keker sih. Malahan badannya malah makin kebentuk. Shaping aja, iya. Shaping aja. Jadi itu sebenarnya stereotip yang ngaco banget. Ya. Karena bikin otot itu susah banget. Ya bener, aku juga lagi ngerasain sih sekarang, apalagi bulking gitu-gitu. Susah banget itu. Juga susah. Itu butuh modal yang besar juga. Iya. Jadi jangan takut. Belum lagi protein shake gitu-gitu ya. Mahal. Terus kan mungkin beberapa perempuan tuh biasanya olahraga juga nggak terlalu tertarik gitu ke bela diri. Apa sih manfaat bela diri sebenarnya untuk perempuan? Ya satu sih, ya dia bisa bela diri. Dia bisa tahu cara memukul, cara nendang, cara melindungi diri dia. Lalu satu lagi ya, bela diri sekarang udah bukan kayak bela diri, tapi lebih kayak combat sport, jadi olahraga. Banyak bentuknya gitu ya? Bentuknya, iya. Kayak kita mukul sansak, itu kan bagus buat buang stres. Mukul pet, buang stres tuh. Misalnya lagi kesal sama suami, pacar gitu ya. Atau temen yang ngejulit nih, bayangin. Nah, itu beneran kebuang banget gitu. Dan waktu kita olahraga itu kan kita ada hormon-hormon yang terbentuk gitu kan. Nah, hormon serotonin, dopamin, endorfin. Nah, itu hormon anti stres dan hormon bahagia juga gitu. Jadi benar-benar wajib lah olahraga. Ya bisa dibilang kalau misalnya aku habis putus gitu ya, bagusnya langsung belajar bela diri aja kali ya. Tinju kayak Muay Thai, wah aja langsung. Oke, kalau kalian disuruh milih nih bela diri apa yang kalian pilih? Bro Jelas dulu deh. Kalau aku tuh karena dari kecil basicnya taekwondo, terus sering main bola juga, jadi kayaknya kepake kaki ya. Jadi kayak aku lebih milihnya prefernya taekwondo. Kalau Sis Debbie? Kalau aku sih tertarik ngeliat cewek-cewek biasanya Muay Thai gitu kayak keren sih, sama adekku sekarang kan lagi pelatihan atlet kan, terus banyak lihat perempuan juga yang ternyata ngelakuin olahraga bela diri dan itu lucu. Itu keren banget sih, dan pengen jadi kayak gitu juga. Iya, lumayan efektif juga kok. Oke, kalau gitu sekarang aku ajari ya gerakan yang bisa digunakan untuk pemula. Ayo. Gimana? Gampang kan? Aduh, nanti dulu lagi deh bro.
Harus menyesuaikan dulu ya. Oke, nah abis ini kan kalian bakal pegel-pegel nih. Besok bakal lebih pegel lagi. Dinikmati aja. Jangan lupa asupan proteinnya mesti dijaga juga. Yang banyak kalau bisa. Nah kira-kira protein apa itu buat pemula kita nih yang murah nih kira-kira apa nih? Tempe, tahu, kacang kedelai gitu, susu kacang kedelai, oke. Dari yang nabati dulu nggak masalah. Telur, putih telurnya ya. Kalau yang kuning kan mengandung lemak, putih telurnya. Nah, gerakan yang tadi kalian bisa lakukan di sela-sela kesibukan kalian. Jadi seminggu mungkin bisa 3 kali atau 4 kali. Sesempatnya aja, jangan sampai enggak gitu. Terus kalau misalkan kalian rasa udah terlalu mudah, terlalu gampang, ya kalian tambah sendiri repetisinya atau jumlah setnya. Nah, terus misalkan kalian nge-gym nih, kalau kalian belum kuat nggak usah dipaksain. Takutnya juga kalian nanti cedera gitu kan. Jadi mendingan proses sedikit demi sedikit, ya tapi lebih pasti gitu. Dan terhindar dari cedera. Maksain kan, akhirnya tekniknya salah, yang kita dapat malah cedera. Sehat juga enggak gitu. Bro Rudi, buat teman-teman kayak aku nih yang masih sibuk aja gitu, atau kan baru lulus kuliah pasti sibuk-sibuk kerja, manfaat olahraga rutin tuh apa sih? Manfaat olahraga rutin, yang pasti metabolisme juga jadi lebih bagus. Metabolisme itu ya pasti berhubungan berat dengan naik turunnya berat badan. Terusnya biasanya kita kalau olahraga terus tuh kita udah punya mental health-nya lebih baik dibanding orang yang nggak olahraga. Rutinitasnya kebangun juga ya? Pasti. Setiap orang tuh pasti punya energi negatif dan itu harus dibuang. Dibuangnya dengan apa ya? Olahraga. Nah terusnya ya tubuh pasti jauh lebih sehat. Wah, luar biasa nih adik-adik saya ini ya. Bisa dikasih tahu gak perjuangan kalian di PSI itu ngapain aja sih? Oke, thank you Bro Rudi. Jadi, Bro udah lihat kan di PSI itu banyak banget tokoh-tokoh keren, salah satunya kayak Bro Rudi. Bahkan akunya yang sebenarnya jarang banget workout, diajarin nih sama Bro Rudi hari ini. Nah, salah satu hal yang aku perjuangin ya di PSI tentu adalah nilai anak mudanya. Karena kan aku juga masih muda di sini dan di PSI banyak banget kegiatan seru-seru yang bisa kita lakuin. Mungkin contohnya salah satunya ini segmen olahraga, di mana lagi partai yang memperjuangkan isu tentang kesehatan dan juga isu yang relate sama anak-anak muda. Jadi menurutku untuk di PSI ini banyak hal yang bisa kita perjuangin dan relate sama orang-orang seumuran aku sih. Bro Jerash? Ya tentu aja, kalau ditanya apa sih yang saya perjuangkan di dalam PSI ini, ya mulai coba-coba nemu partai yang bisa akomodir kepentingan generasi kita ya. Terus bisa ketemu orang-orang hebat kayak Bro Rudi ini, ya tentu aja gue memperjuangkan masalah generasi kita sendiri. Ya macam-macam, ada mungkin kesejahteraan atlet kayak Bro Rudi yang perjuangin, atau kesejahteraan generasi saya yang belum punya properti gitu-gitu susah kan. Gak kepikiran buat olahraga, saking sibuknya. Iya, saking sibuknya. Terus mungkin perjuangan isu lingkungan, karena dimana lagi masa depan milik anak muda kan. Nanti kalau di bumi yang rusak, anak mudanya nggak bisa berkembang. Gitu. Ya keren banget sih kalau saya dengar dari pendapat kalian tadi ya. Itu cukup mewakili saya juga karena di mana lagi partai yang bisa mengakomodir keresahan-keresahan kita ya. Kayak saya sebagai atlet ya kan, sebagai ya praktisi olahraga selama ini ya seperti kita ketahui Indonesia pemerintahnya juga kurang aktif mengintegrasikan olahraga ke masyarakat. Yes, jadi atlet-atlet juga kurang sejahtera. Nah di PSI ini saya dapat itu juga sih, dapat bisa mengakomodir itu semua. Keren juga kalian, mantap. Nah buat jaga stamina biar kalian nggak gampang drop, harus rutin juga olahraganya. Biar stamina kalian tuh naik dan nggak gampang sakit.
Oke sis dan bro, gerakan tadi bisa kalian lakukan di mana aja. Ingat ya, nggak boleh malas olahraga, biar stamina kalian tuh naik dan bonusnya jadi keren. Pakai baju apa aja jadi kelihatan bagus. Dan pasti sehat jiwa maupun raga. Semangat terus sis dan bro, sampai ketemu lagi di lain waktu.